Polisi menetapkan Yana Supriyatna, pemuda yang mengaku hilang di Cadas Pangeran sebagai tersangka. Penyidikan polisi menunjukkan Yana merekayasa kasusnya untuk meraih simpati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan. Sambil menahan tangis, Yana Supriyatna akhirnya angkat bicara dan meminta maaf atas kegaduhan yang disebabkan oleh dirinya. Didampingi sang istri, Yana mengakui telah merekayasa pesan suara hanya demi meraih simpati. Yana nekat menyebar berita bohong lantaran terbelit masalah di tempat kerjanya. Sedianya Yana berharap mendapat simpati dan belas kasihan dengan rekayasa yang dibuatnya. Saya melakukannya buat kabar bohong. Seolah-olah saya telah mencelakai orang lain dan hilang di wilayah Cadas Pangeran. Saya tidak menyangka bahwa para tubuh wanita, khususnya Polres menghadapi yang seriusnya dan profesional. Akibat perbuatannya, Yana terancam hukuman 3 tahun penjara. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kabar Yana yang menghilang di Cadas Pangeran. Pencarian Yana pun melibatkan tim gabungan hingga berhari-hari. Yana ditemukan di Cirebon dan rekayasanya berhasil diungkap pihak kepolisian. Terkait penetapan Yana sebagai tersangka, kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Erdi Caniago. Pak Caniago, selamat malam. Selamat malam. Apa dasar penetapan Yana sebagai tersangka dalam kasus hilang di Cadas Pangeran ini? Ya, jadi begini, saya coba menjelaskan dulu permasalahannya. Itu tanggal 16 November kemarin, keluarganya menyampaikan bahwa ada pesan melalui WhatsApp ya kepada keluarganya dari saudara Yana, di mana disampaikan bahwa saudara Yana saat itu sedang memberikan tumpangan kepada seseorang. Kemudian di lokasi sekitar Cadas Pangeran, saudara Yana itu didorong sehingga masuk ke jurang. Nah, di jurang tersebut, di dalam jurang tersebut, itu saudara Yana menghubungi juga keluarganya melalui voice note, menyatakan bahwa yang bersangkutan sekarang ada di bawah jurang, ya, yang dekat dengan arus sungai yang sangat deras. Ya. Nah, kemudian kurang lebih pukul 20 jam 20.30 waktu Indonesia Barat, itu saudara Yana sudah dinyatakan sebagai orang yang hilang. Nah, dari informasi tersebut, Polres Sumedang ya, beserta perangkat yang lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana, kemudian PMI, TNI, ya, lalu ke K9, anjing pelacak itu melakukan pencarian. Nah, karena cuaca sangat buruk, akhirnya di hari itu juga di tanggal 16 itu dihentikan kurang lebih sekitar pukul 2 dini hari, artinya tanggal 17. Keesokan harinya kita melanjutkan pencarian. Itu kita melakukan pencarian kurang lebih sampai tanggal 19. Nah, dengan berbagai pola, berbagai strategi kita lakukan, berikut juga anjing pelacak yang sudah kita gunakan untuk mencari. Nah, ternyata anjing pelacak tersebut atau K9 tersebut itu tidak menemukan baunya berdasarkan kecocokan yang ada di helm si saudara Yana, itu tidak ditemukan kecocokan di dasar jurang tersebut. Baik. Nah, kemudian pada tanggal 19 kurang lebih pukul 8 pagi, handphone yang sudah kita ketahui itu ternyata
aktif Ya. yang dimiliki oleh saudara Yana itu aktif. Kemudian dengan bantuan dari Mabes Polri untuk mengecek lokasi dan sebagainya, ini anggota berangkatlah ya di posisi lokasi tersebut diketahui di daerah Cirebon. Oke, baik. Pak Tiba Erdi, di sana ternyata ya jadi Yana ini tersangkanya karena menyebarkan berita bohong atau karena berita bohong tersebut menimbulkan keonaran? yang dipersangkakan adalah memberikan berita bohong sehingga mengakibatkan keonaran. Oke. Ini tertuang di dalam pasal 14 ya, ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Oke. Di mana unsur-unsur pasalnya barang siapa menyiarkan suatu berita untuk mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan Ya. rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Jadi yang bersangkutan menyadari, Ya. bahwa apa yang dilakukan itu adalah bohong dan itu sudah disampaikan kepada khalayak masyarakat. Baik, bagi polisi dan publik ukuran keonaran yang ditimbulkan itu seperti apa, Pak Erdi? Ya seperti kita lihat sekarang ini ya, kepanikan dari pihak keluarganya, kemudian rasa empati dari masyarakat ya, mengharapkan kita semuanya untuk menemukan karena ada satu perbuatan keji yang berusaha mencelakakan saudara Yana. Dan dengan informasi tersebut ya kami responsif mencari ya, bekerja sama dengan instansi terkait diantaranya seperti tadi TNI, kemudian Badan Penanggulangan Bencana di daerah, lalu PMI, lalu bahkan dari satuan polisi satwa ya dari K9 tersebut kita turun langsung. Nah akhirnya yang kita ketahui bahwa itu adalah suatu kebohongan yang dilakukan atau yang direkayasa oleh saudara Yana tersebut. Oke, berdasarkan penyelidikan saat ini kepada tersangka, apakah tersangka sendirian saja atau ada pihak lain yang menemaninya menyebarkan berita bohong ini? Dari pemeriksaan hingga saat ini ya kita masih mendalami. Untuk sementara kita hanya mengetahui bahwa ini adalah suatu perbuatan atau rekayasa yang dilakukan oleh dia sendiri. Oke, seandainya berita bohong ini tidak menimbulkan keonaran, apakah penyebaran berita bohong seperti ini juga bisa membuat seseorang menjadi tersangka? Kan kita melihat dulu motifnya ya, motifnya seperti apa. Nah, apakah dia itu memberikan berita bohong terkait objeknya yang lain atau dia sendiri, kita melihat motifnya. Kita mencari mens reanya, perbuatan melawan hukum atau niat jahatnya. Nah, di sini kita menemukan hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan adalah untuk kepentingan sendiri, ya, yang bersangkutan juga tidak menyadari hasil kebohongan tersebut membuat suatu keonaran yang ada di masyarakat dengan pengertian, kekhawatiran, kemudian harapan-harapan seseorang untuk bisa menemukan, lalu kemudian rasa prihatin dan menyayangkan seseorang melakukan perbuatan jahat kepada saudara Yana dengan mendorong ke jurang. Nah, hal ini akhirnya dibuktikan bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap Yana. Nah, ini yang menimbulkan suatu keonaran di masyarakat. Oke, sejauh ini mens reanya hanya meraih simpati. Dari pemeriksaan, simpati macam apa yang dibutuhkan oleh Yana ini? Jadi untuk sementara dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Sumedang, ya masih di awal pemeriksaan ini, yang bersangkutan menyampaikan ada permasalahan di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaannya, sehingga yang bersangkutan untuk menghindari permasalahan tersebut membuatlah suatu kegiatan rekayasa seperti ini. Nah, ini untuk sementara penyelidikan masih seperti itu dan kita akan terus mengembangkan motif-motif yang lainnya. Baik, Pak Erdi Caniago, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.